Dia nggak berdiri saat Nabi terlahir ke dunia. Apa kata Allah? Allah hinakan malaikat tersebut jadi malaikat yang termiskin, malaikat yang tidak memiliki sayap. Kenapa? Karena tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid pertama kali Allah yang menjadikan perayaan ini menjadi spektakuler. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, dan ini diabadikan di dalam Rawi Ad-Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Diba nulis itu rawi, nulis sejarah tentang Rasulullah. Setiap satu kata ambil wudhu 2 rakaat sholat. Selesai tulis satu kata ambil wudhu 2 rakaat sholat lagi. Ini dengan cara keberkahan yang diambil dari Nabi Muhammad SAW. Lalu tatkala dikatakan di dalam Rawi Ad-Diba, ya Jibrilu nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga dan tersimpan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Yang merayakan Allah, donaturnya Allah, ada panitianya nggak? Ada. Kalau ini kan panitianya Masjid Jami Al-Falah. Kalau Nabi saat dilahirkan panitianya siapa? Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, jamahnya ada, bukan orang setu. Langit dan bumi diturunin untuk menjadiin saksi saat proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nggak ada manusia yang begitu. Saat di mana Nabi dilahirkan, terdengar tidak ada angin, sepi, sunyi. Kenapa? Karena bumi dipenuhi para malaikat menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bu tidur lu bu. Ibu waktu ngelahirin bapak nggak ada, ngamuk nggak? Tapi kan bapak bayar administrasinya. Coba lihat yang kita punya, perempuan kalau lagi ngelahirin, laki nggak ada di sampingnya, wah kelabakan, kawin lagi nih, pasti kawin lagi. Tapi saat Nabi dilahirkan, Siti Aminah diturunkan 4 bidadari oleh Allah untuk menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Percaya apa enggak? Berarti orang situ pada punya iman. Yang ngomong nggak percaya berarti dia nggak punya. Lu yang ngomong ya, bukan gua tuh. Kadang ada orang yang nanya, saya diserang ke rumah. Datang ke rumah saya, ketok pintu, assalamualaikum. Kebetulan istri sama anak saya nggak ada. Saya sendiri diri. Begitu saya buka pintu, saya kalau di rumah pakai kaos oblong, makan sarung. Peci juga gua nggak bawa, orang pakai rumah-rumah gua. Begitu saya buka pintu, ini ada bapak-bapak umur 70-an sama 3 orang di belakangnya. Saya begitu buka pintu, dia tanya sama saya, maaf Habib Rifkinya ada? Sakit loh hati saya. Yang buka gua, lu tanya Habib Rifki di mana? Nggak taunya dia bukan followers gua. Saya bilang, silakan Pak duduk. Bapak mau minum teh, mau minum kopi, Habib Rifkinya ada. Saya bilang, mau minum teh, mau minum kopi? Enggak, saya enggak lama-lama, dalam hati bagus dah. Orang gue sendiri-dirian. Saya masuk, saya pakai gamis, saya pakai peci ikhtiramud duyuf. Saya memuliakan tamu, saya bawa air 3 biji. Saya kasih itu air. Begitu dia liatin saya dari ujung kaki sampai ujung rambut, diliatin saya. Dia pikir Habibnya badannya gede. Bewokan sangar persis Habib Muhammad. Enggak tuh yang keluar Hello Kitty. Dia bilang sama saya, Dek, tadi manggil gua Habib, sekarang Adek. Tahu gitu tadi gua nggak pakai keluar ganti baju gua mah. Dek, Adek saya liatin, Adek udah mulai keterlaluan, udah mengajak umat untuk kesyirikan. Bu, gue takut tuh. Hampir pipis saya di celana. Perasaan rumah gua ya.
Ngapa jadi gue yang diomelin ya? Saya bilang lagi, letak kesyirikannya di mana? Terlalu mengajak umat untuk mencintai Nabi, kenapa nggak langsung kepada Allah? Pak, tidak akan orang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak akan. Salat nggak bakal diterima kalau nggak ada solawatnya di dalamnya. Saya bilang begitu. Loh, adek kok ngegas? Lu yang ngegas duluan. Lah rumah-rumah gua. Dia bilang lagi, ini udah kelewatan. Mau ngapain terlalu memuliakan Nabi? Mau ngapain terlalu mengagungkan Nabi? Nabi itu manusia biasa. Saya jawab lagi, mana ujungnya Nabi manusia biasa, Bapak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah jelas mengatakan bahwa Nabi adalah manusia biasa. Pak Ul, lu denger gue baik-baik nih. Gue dari sopan sampai nggak punya sopan gue sama ini orang. Kalau lu baca ayatnya cuma sampai situ, bener. Bener banget akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan manusia. Bener. Terusin PA, terusin. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Anak bocah aja denger no bisa. Kalau dibaca cuman penggelan situ, bener Nabi Muhammad manusia, bener. Di mana ujungnya Nabi Muhammad sama kita? Jauh. Nabi Muhammad manusia luar biasa. Kalau kita disamain sama kebo lebih pantas. Jujur, bener apa enggak? Bener apa enggak? Kebo makan enggak? Kita? Kebo tidur enggak? Kita? Kebo kerja enggak? Kita? Mana bedanya? Cuman bedanya di waktu ibadah. Kebo nggak sholat, kita au. Ini masjid adzan berapa kali sehari semalam? Saya mau tanya sama orang-orang sini nih, saya nggak tanya DKM. Kalau DKM udah pasti sholatnya di masjid. Kalau orang sini rata-rata budek semuanya nih. Ini sholat di sini ada adzan berapa kali sehari? Yakin 5? Bukan 2? Masih 5? Kan subuh lu tidur. Emang denger? Duhur lagi kerja, asar lagi di jalan, maghrib sama isya pura-pura budek. Ini kadang manusia, maaf, Allah menurunkan firman-Nya semua melalui perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kecuali salat. Kecuali salat, Allah menjemput Nabi, diundang sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, membawa oleh-oleh salat 5 waktu. Betapa penting salat 5 waktu. Allah ini kalau di dunia, kalau kita punya perusahaan namanya presiden direktur, Allah presiden direkturnya. Nabi Muhammad ini manajer dari segala manajer. Kalau manajer diperintah sama presiden direktur, manut. Kalau presiden direktur ini punya sesuatunya, kalau nggak penting-penting amat, manajer nggak bakal dipanggil. Ngomong aja, jangan lupa ya selesai untuk market yang kemarin. Itu presiden direktur. Kalau nggak penting, kalau dipenting, manajer tolong datang ya ke ruangan saya, ada yang saya mau bicarakan. Ini khusus. Berarti pesan Allah tentang salat 5 waktu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Orang mau dapat hidayah, salat. Lu mau bejat, lu mau tukang main judi, lu mau tukang mabok, tato lo dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang paling gampang kita dapat hidayah dari Allah. Kita kalau duduk di majlis gini, ya Allah, otak kita kemana-mana, hati kita kemana-mana. Salat urusan Allah dengan kita, bainak wa bainallah, urusan diri kita kepada Allah, ini salat. Tapi urusan sama manusia juga harus baik. Sama Allah baik, sama manusia lain nggak baik. Tetangga baru beli motor, lu tempel koyo. Tetangga baru diriin pondasi, lu yang kejang-kejang. Nggak boleh. Nabi nggak ngajarin kita begitu. Nabi Muhammad adalah manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Saat terlahir ke dunia, Allah hias langit dengan gemerlapan bintang. Kalau kita kan bohlam bayar listrik. Betul nggak? Ini lighting dari tadi gelayapan aja tuh. Betul nggak? Buat apa? Memeriahkan. Allah memeriahkan saat Nabi terlahir ke dunia. Allah ciptakan langit dengan gemerlapan bintang, rembulan yang begitu indah. Sampai salah satu pembantunya Abu Lahab saat gendong Nabi Muhammad keluar dari rumah, ngelihat bulan, ngelihat Nabi, dia bilang, ini bulan indah, tapi wallahi keindahan bulan ini tidak seberapa dengan anak yang ada di dalam genggamanku, katanya. Nabi Muhammad manusia mulia begitu indah.
abang kameramen, duduk. Hoi, duduk. Orang belakang lu nggak kelihatan, PA, duduk. Gua ngomong sampai begini-begini ngeliat orang. Ini kalau ada yang gangguin lagi, gue tutup doa nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nabinya nabi mulia, diciptakan dari segala bentuk kemuliaan. Ahdiru qulubakum ya ma'syar dzabil albab. Malaikat ini Syekh Abdul Rahman Ad-Diba bahasanya luar biasa. Kalau saya bilang, hai Muhammad, Syekh Abdul Rahman Ad-Diba begitu ngomong ahdiru qulubakum, apa yang terbesit? Kenapa orang dikatakan hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal? Tapi kenapa Syekh Abdul Rahman Ad-Diba nggak bilang hadirkan akal kalian wahai para pemilik hati? Karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Dengan akal nggak bisa, nggak bakal nyampe kita kalau pakai akal, nggak bakal nyampe. Gila bisa kita. Mana ada orang lahir sujud? Ada nggak? Ibu lahir punya anak berapa banyak? 12. Hah? 2. Ada yang begitu lahir sujud? Kalau ada yang begitu sujud langsung ya hayyu ya qayyum, insya Allah rame saya tuh. Yang nonton 10.000. Kenapa? Ini sebutnya bayi ajaib. Nabi Muhammad tunduk, sujud, syukur kepada Allah, tahu kalau dirinya seorang hamba. Sekarang gue pengen tanya sama orang saya tuh, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab, lu jawab ayo. Saya tanya sekali lagi, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata diri sendiri, kita manusia paling kepedean. Yang jelas dikatakan hamba yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu hamba. Yang diabadikan di dalam Al-Quran seorang hamba, seorang manusia. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan. Terus saya bilang sama ini bapak, Pak, kalau kita memuliakan Nabi bukan manusia biasa, Nabi ini manusia mulia, manusia luar biasa. Kita mengenal Nabi saat kita bersalawat ada chemistry. Lu ngerti nggak chemistry? Ada keterikatan antara batin seorang umat kepada nabinya. Tidak akan seorang umat dia bersolawat kecuali Nabi yang menginginkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita duduk di sini dari tadi baca salawat nggak? Baca salawat nggak? Ada asyraqal nggak mahlul qiyam? Ada. Kenapa? Karena disitulah penghormatan. Ada saat begitu semuanya pada mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada satu malaikat yang indah luar biasa, bulunya dari emas, setiap bulunya ada berliannya. Dia nggak berdiri saat Nabi terlahir ke dunia. Apa kata Allah? Allah hinakan malaikat tersebut jadi malaikat yang termiskin, malaikat yang tidak memiliki sayap. Kenapa? Karena tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kita berdiri memuliakan Nabi. Tidak akan seseorang menjadi mulia jika tidak ada Nabi Muhammad SAW. Saya bilang lagi sama itu bapak, Pak, kenapa sih sinis-sinis banget sama Nabi? Nabi salah apa sama bapak? Saya bilang. Dia bilang apa? Nabi nggak ada salah, tapi adik yang terlalu membesar-besarkan Nabi Muhammad. Di mana ada apa dengan Nabi Muhammad? Saya bilang Nabi Muhammad penuh berkah, Pak. Hidupnya dari ujung rambut sampai ujung kaki berkah. Tunjukkan satu keberkahan Nabi Muhammad. Lah, saya tanya, Bapak emang nggak sholat 5 waktu? Ya sholatlah, itu berkah namanya. Yang bawa sholat siapa? Nabi, itu keberkahan dari Nabi. Oh, kalau itu kan kewajiban, Allah sudah menentukan sholat 5 waktu adalah kewajiban. Baik. Kalau bapak nyari keberkahan, riwayat ini sahih, Pak. Saat Nabi mau ngeludah, Nabi ngedehem, Pak. Sahabat tangan berebut ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Siapa duluan tangan yang ada di depan Nabi, ludahnya ditaruh di tangan sahabat tersebut. Lalu diusap, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nabi bilang apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah jasadmu terjilat api neraka.
Ludah Nabi berkah, ludah Nabi penuh dengan syafaat. Ludah lu. Siapa yang mau nangkep? Gak ada yang mau nangkep ludah kita, gak mau. Kenapa beda antara kita dengan Nabi? Beda. Sampai ada ulama mengatakan, jika dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka orang semua dikumpulkan, sholat serentak bersama 4 rakaat dengan khusyuk, wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaat kehusyuan Nabi Muhammad SAW. Beda kita sama Nabi. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah sholat khusyuk? Coba tunjuk tangan, ada yang pernah sholat khusyuk? Nggak pernah. Tanda-tanda orang yang sholatnya diterima sama Allah yaitu khusyuk. Berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak tuh? Padahal di dalam sholat kita sudah berikrar ya. Apa ikrarnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah dijalanin apa belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu. Kehidupan aku serahkan kepadamu. Udah apa belum? Belum. Bagaimana kita mau khusyuk? Baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ya Allah, sendal tadi saya taruh sebelah mana itu ya? Semuanya ingat kalau lagi sholat. Jangankan kita, zaman Nabi Sayyidina Ali udah terjadi tuh. Di zaman Sayyidina Ali ada satu sahabat kehilangan dirham. Begitu kehilangan dirham, dia kelalut luar biasa. Datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Khalifah Rasulullah, saya naruh dirham, saya tak tahu naruh di mana. Tolong bantu saya mencarikan. Sayyidina Ali jawab, ambil wudhu. Apa hubungannya sama wudhu? Ambil wudhu, kata Sayyidina Ali. Ambil wudhu. Apalagi sekarang? Salat 2 rakaat. Salat apa? Salat apa kayak hajat juga boleh, kata Sayyidina Ali. Baru Allahu Akbar, keingetan itu duit ada di bawah tempat tidur. Itu dari zaman dulu udah ada, bukan sekarang doang. Tapi kita hakul yakin, kami hakul yakin, wallahi salat kita dari mulai balik sampai gini hari, salat kita diterima sama Allah. Apa yang membuat kita diterima sama Allah? Karena di dalam salat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi pasti akan menjadi mulia, pasti akan ditengok oleh Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bib, emang yang tertempel sama Nabi semua jadi mulia? Ingat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, malaikat Jibril nganterin, begitu sampai gerbang ingin menjumpai Allah, malaikat Jibril mundur. Kenapa? Malaikat Jibril nggak kuat. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, engkau yang masuk, aku jangan. Kalau 1 langkah lagi kakiku masuk, maka akan hancur jasadku, kata malaikat Jibril. Saat Nabi melangkahkan kaki 1 demi 1, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. 70.000 hijab diangkat oleh Allah, berjumpa secara langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril takjub. Ngelihat Nabi takjub. Malaikat Jibril dititipin ayat. Wahyu Allah diturunkan kepada malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril nggak pernah ketemu langsung kepada Allah. Kecuali Nabi Muhammad iri malaikat Jibril. Iri kepada siapa? Bukan iri kepada Nabi. Yang dilihat kakinya Nabi. Dilihat kakinya Nabi. Sandalnya Nabi berjumpa langsung dengan Allah. Ngiri malaikat Jibril dengan sandal atau terompahnya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sosok mulia, itu tertempel. Kenapa sesuatu tertempel dengan sesuatu yang mulia? Pasti akan menjadi mulia di sisi Allah. Maaf, kita tahulah kulit sapi. Tahu ada kulit sapi ya? Kulit sapi bisa dibikin dompet, bisa dibikin sepatu, bisa dibikin tas, bisa dibikin sendal. Saya mau tanya, tempatnya terhormat apa enggak tuh? Terhormat apa enggak? Kulit sapi dijadiin alas, sendal, sepatu, adanya di mana? Mau semahal apapun, mau harganya miliaran, tetap taruhnya di kaki. Nggak mungkin, ini sendal 1 miliar pakainya di kepala. Ada begitu ada? Ya. Saat dimana dompet laki-laki punya dompet kotak, ditaruhnya di mana? Didudukin, betul? Perempuan pakai tas diselempangin kemana? Ntar ke belakang, ntar kemari. Wah, banyak banget tempatnya.
Tapi kalau kulit sapi tertempel jadi sampulnya Al-Quran, akan menjadi mulia. Sama-sama kulit, sama-sama kulit sapi, tertempelnya cuman beda. Kulit sapi yang lain tempelnya sama Al-Quran, taruhnya di kepala, dicium, ditaruh di dada. Kenapa? Karena tertempel dengan sesuatu yang mulia. Kita mau jadi mulia, tempel dong Nabi Muhammad. Kenapa? Karena manusianya dimuliakan oleh Allah. Kalau bukan karena Nabi, nggak ada apa-apa kehidupan kita di dunia ini. Saya bilang sama Bapak, Pak, jangan terlalu sinis dengan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah punya utang sama kita, tapi kita banyak utang kepada Nabi Muhammad SAW. Bib, emang kita punya utang banyak. Sampai sekarang pernah nggak kita kelaparan? Tunjuk, pernah nggak kita kelaparan? Kenapa? Karena sudah ditalangin sama Nabi. Nabi ridho nggak makan, nggak ada riwayat Nabi pernah kenyang 3 hari berturut-turut, nggak ada. Kalau kita, ya Allah, banyakkan kenyang daripada laparnya. Kalau Nabi lapar, makin dekat sama Allah. Kalau kita lapar, makin jadi ngegarongnya. Betul nggak? Tuntutan rata-rata dari perempuan. Kalau perempuan lipstik habis, ngerong-rong laki luar biasa. So pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya besok 2 hari lagi kondangan, lipstik harus ada besok. No, baru ada di berita, saya ngeliat tadi di Instagram. Seorang suami ditangkap polisi cuman gara-gara ngebobol toko kosmetik yang ada di pasar. Cuman ambil lipstik 1 biji. Udah ngebobol, ngambil lipstik 1 biji, ketahuan, ditanya kenapa? Karena permintaan istri, kan tolol namanya. Ini ulah perempuan emang begitu tuh, suka ngerong-ngerong yang kagak-kagak. Bu, sayang nggak sama suami? Nggak kelihatan muka lu sayang? Tadi masak nggak? Tadi masak? Bapak jujur, istri masak tadi Pak? Enggak no, katanya no. Emang lu suami istri nih? Gue paling demen kalau udah ngurusan suami istri, rumah tangga. Kalau saya udah ngomong sama suami istri nih, bab rumah tangga, insya Allah rumah tangga nggak bakal ada yang beres aja pokoknya. Bu, ibu sayang sama suami kan? Ibu tadi katanya masak. Saya mau tanya, bapak waktu malam, ibu sebelum masak ditanya nggak? Yang mau dimasakin apa besok? Enggak pernah Pak. Tuker tambah Pak. Bu, tanya dong, ibu masak buat siapa? Buat siapa? Yalah, bohong banget lu. Buat suami. Yang gak doyan malah dimasak sama istri tuh. Udah suami bilang, jangan masakin deh, saya kurang suka. Besok dimasakin lagi. Ditanya, emang kenapa? Biar awet. Emang bini sekarang kan begitu di. Tahu nggak di neraka paling banyak laki apa perempuan? Lu diem, gue lagi belain lu PA, diem. Lu jangan ngomong apa-apa dah. Mau dibelain nggak? Udah lu diem dulu. Bu, di neraka paling banyak laki perempuan. Laki-laki sembarangan lu. Ini Nabi yang ngomong. Nabi turun Isra Mi'raj, dibukakan neraka sama surga. Nabi nggak makan pulang-pulang. Gara-gara apa? Ngelihat perempuan paling banyak di neraka. Serem gue mah. Orang saya tuh dibilangin neraka perempuannya girang ya. Gue bingung. Kalau dulu disebutin perempuan paling banyak di neraka, wah ada yang pingsan, nangis, ini ketawa. Kenapa? Lu udah terapi. Pantesan perempuan kalau di dalam dapur lama banget ya. Ternyata lagi terapi api Pak. Luar biasa. Di sorga paling banyak laki apa perempuan? Laki, salah. Laki paling banyak melihat muka-muka teraniaya no. Bu, Nabi sayang sama perempuan sampai kehormatan ditinggikan oleh Allah. Betul nggak? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu, laki apa perempuan? Bapak nggak punya surga di telapak kaki Pak, nggak punya. Lu nggak punya. 1-0 Pak, kita kalah itu.
Lu mikir, perempuan yang kedua gak bakal kita lahir ke dunia kalau bukan lahir keluar dari rahim perempuan, Pak. 2-0 kita kalah. Gak bakal ada presiden, gak bakal ada menteri, gak bakal ada wali min auliyaillah, gak bakal ada orang soleh kalau bukan lahir keluar dari rahim seorang. 0. Gue gimana mau ngebela? Kita dari sini aja udah susah, kalahnya udah telak. Yang ketiga, laki, maaf, gak bakal kuat sekuat perempuan, gak bakalan. Kita kalah, Pak. Bapak badan keker gendong anak paling lama berapa lama lu? 1 jam kagak bakal nyampe. Udah oper kiri, kiri oper kanan, kanan oper kiri 15, kasih noh. Kita mah segagah-gagahnya gak bakal bisa gendong anak lebih dari 1 jam, gak bakal mampu. Nih lihat perempuan di dalam kandungan 9 bulan 10 hari kemana-mana ngikut. Mandi ngikut, ke pasar ngikut, masak ngikut, kondangan ngikut, sunatan ngikut, ngegibah ngikut. Tuh hebatnya perempuan. Gak dirasa kuat. Saya pernah jalan ke Tanah Abang sama saya punya istri, saya bawa anak. Pagi saya gendong, beratnya 8 kilo. Saya gendong, berat saya 42 kilo. Wah, dulu gue mah susah, kurus gue. Sekarang aja gue segeran nih. Alhamdulillah dah. Kenapa sih lu? Gue segeran aja gak boleh amat lu. Suudon lu, suudon. Lagi gendong. Sekali saya pindah ke sini. Saya pindah lagi ke sini. Saya panggil, nih bawa. Oh iya, yang dibawa nih. Dipegang, saya perhatiin 1 jam tangan kiri gak berubah-berubah. Ditaruh di tangan kiri aja. Gak pakai gendongan, Pak. Hebatnya perempuan tuh, Pak. 2 jam, Pak, saya liatin tangan kiri. Saking hebatnya, tangan kiri gendong anak, tangan kanan pilih baju. Hebatnya perempuan. 3-0, Pak. Hai, I love you. Maafin ya. Kan udah dari tadi madep sini. Emang perempuan gak pernah mau diduain? Bukan berarti engkau jauh, aku jauh. Tapi engkau jauh selalu ada di dalam hatiku. Sorry bro, sorry. Ayang, love you. Kalau perempuan gue gituin pantes. Beda jenis. Pak, bang, love you. Ya. Amin amin. Jeruk makan jeruk bloon. Berapa 0 tadi? Berapa 0? Kalah nggak kita laki-laki? Kalah. Perempuan mah hebat. Allah ciptakan di surga bidadari. Laki apa perempuan? 4-0, Pak, kita kalah. Nggak ada bidadara. Wallahi nggak ada. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala kalian sebelum menikah, ridho Allah terletak kepada kedua orang tua kalian. Jika seorang laki-laki datang kepada kalian meminta, melamar, menikahkan dan menghalalkan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak kepada orang tua pindah kepada kunci surga setiap istri ada sama suami. 8-4, Pak, kita menang. Tenang, Pak, yang ceramah laki masih ego jatuhin harga diri. Gila kali ya. Coba giliran ustazah yang ceramah, ada yang ngomong jamaah, ustazah, suami saya tukang mabok, suami saya tukang main judi, saya gimana harus menghadapinya? Ustazahnya gampang banget ngomongnya itu. Udah gitu kan gampang banget, udah cerain aja lah. Orang di mana-mana guru itu ngelurusin, bukan mecahin. Ini rumah tangga, bukan rumah kita. Kalau rumah tangga itu dibina dengan iman. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Corona kemarin yang pada minta cerai, siapa, laki apa perempuan? Ngaku. Laki perempuan? Perempuan, kenapa? Karena otaknya cuma duit.
Kesian nih laki nih, udah banting tulang cari rezeki yang halal buat istri cuman mandang cuman sampai dalam dompet. Maaf, iman itu nggak ada di dompet, iman itu adanya di sini. Pernikah pusing pusing katanya. Yang namanya pusing itu minum obat, bukan duit. Tahu nggak apa yang jadiin kita kok sama duit doyan banget? Kenapa? Karena kita sudah terpaku sama uang. Kalau bukan karena uang, hidup kita gelepakan. Corona 2 tahun, betul? 2 tahun bukan? Saya mau tanya, saat 2 tahun itu yang di PHK banyak nggak? Yang bangkrut banyak? Yang pisah rumah tangga banyak? Banyak. Coba saya mau tanya, emang Allah tutup keran rezeki kita? Sarapan masih nggak? Makan masih, makan siang? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan nasi, tengah malam masih nyemil indomie. Apaan yang dipusingin, rezekinya aja datang. Tuh gue baru ngomongin anak tuh, baru tuh lakinya nganterin anaknya ke bininya, no. Gue ngomong mas sesuai fakta. Emang kehidupan kita laki-laki paling lemah, ngurusin anak kagak mau, bikinnya aja. Tapi maaf bu, ibu baru ngasih test pack, itu anak udah di dalam otak laki-laki bu. Itu anak udah ada di sini. Ya Allah, gimana cara gizinya di dalam kandungan istri? Ya Allah, gimana saat nanti dia lahirnya? Ya Allah, gimana nanti sekolahnya? Itu pikiran laki. Ibu mah kagak begitu. Yang anak lagi boleh nggak? Ih, lu aja yang bunting. Tuh istri sekarang begitu tuh. Betul nggak? Ini momen maulid, rumah tangga harus dengan iman. Nabi manusia paling baik, ngedidik kita di dalam iman, dididik kita dalam rumah tangga. Nabi Muhammad SAW. Tunggu dulu, nih bapak dari tadi belum pulang dari rumah saya. Tuh masih lama tuh, bapaknya itu masih duduk lagi tuh. Kesian dia nungguin nih nggak pulang-pulang. Kalau gue cerita gue nggak selesaiin, dia nginep. Jadi saya ceritain terusin gak nih? Terusin. Emang kepo hidup lo. Kan terjadiannya ke gua, lu yang terusin, lu nafsu amat kayaknya itu. Saya bilang sama bapak, Pak, kalau Nabi manusia biasa, maaf, ludahnya Nabi itu jadi berkah syafaat. Adek salah, lah gue disalahin. Saya bilang lagi, ada lagi pak dalilnya. Nabi SAW makan, Nabi manusia makan bener. Ada kotoran nggak? Ada. Kotoran Nabi yang ngebuangnya ke siapa? Nabi yang tahu cara buangnya. Buang kotoran Nabi, bumi terbuka, kotoran dimakan bumi. Nah lu siapa yang makan PA? Siapa? Lele aja masih ngelepet. Begitu dimakan anak kangkung. Beda kita sama Nabi. Jangan sentimen sama Nabi, jangan. Apa di mana letaknya kita sama sama Nabi? Beda. Ada satu riwayat lagi, saat Nabi tidur sebelum 20 menit sebelum zuhur. Tidur Nabi 20 menit. Siang tidur 20 menit. Kita orang setu tidur 2 jam wajib siang. Udah ngaku aja lu ngaku. Bener nggak? Wajib banget 2 jam kita. Nabi 20 menit madhep kiblat, tangan dijadiin bantal. Persis jenazah dimasukin ke liang lahat. Itu cara Nabi tidur 20 menit. Saat Nabi tidur bukan berarti Nabi lupa semua. Pikirannya buat umat, hatinya tetap berpikir, nafasnya pun tetap berzikir kepada Allah. Arab panas, sahabat Nabi lewat ngelihat jubah Nabi terangkat, diambil botol ditadangin, keringat Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun diambil botolnya, ditanya sama Nabi, wahai sahabatku itu apaan? Keringat. Keringat siapa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa dikumpulkan? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu apa? Sama kita sama Nabi? Beda, nggak bakal ketemu. Dia jawab apa? Ada salah. Oke pak, kalau saya salah saya minta maaf. Maaf ya pak. Udah mulai sekarang deh, nggak usah terlalu gembor-gemborin solawat. Saya bilang lagi, emang apa salahnya sih pak kita solawat sama Nabi? Iya nggak usah lah, deketin, suruh mereka istighfar, minta ampunan dosa. Gimana mau diampunin kalau kita nggak tahu caranya? Emang salahnya apa kita solawat kepada Nabi? Maaf, sholat 5 waktu hukumnya apa? Puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Pergi haji jika mampu hukumnya, wajib bayar zakat hukumnya,
Itu perintah siapa? Allah. Kita diperintah sholat, Allah sholat apa enggak? Kita diperintah puasa, Allah puasa. Kita diperintah zakat, Allah bayar zakat. Kita diperintah untuk berangkat haji, Allah jalan haji. Tapi kita diperintah untuk sholawat, Allah mendahulukan dirinya beserta malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim